diperkuat di pasal 28 Undang-Undang 45, itu undang-undang yang tertinggi. Lalu kemudian turun ke Undang-Undang 13, ada hak asasi manusia. Kita aktivis buruh adalah pejuang hak asasi manusia. Ada yang nggak setuju di sini? Sekali lagi saya katakan kepada kawan-kawan, jangan pernah berhenti memperjuangkan hak kawan-kawan. Karena yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang hak asasi manusia. Karena kawan-kawan memperjuangkan diri kawan-kawan, memperjuangkan keluarga kawan-kawan, memperjuangkan negara ini. Jangan kawan-kawan bayangkan bahwa apa yang kawan-kawan lakukan, kontribusi negara tidak ada. Buruh adalah pembayar pajak yang paling taat, betul nggak? Betul nggak? Pajak kita dipotong. Selalu tiap bulan pajak kita dipotong. Artinya kita sudah berkontribusi kepada negara. Lalu feedback negara kepada kita diminta turun ke jalan, mengganggu masyarakat yang lain yang tidak kita inginkan. Tapi terpaksa kita melakukan karena saya bilang tadi bahwa tidak boleh kaum buruh berhenti berjuang. Tidak boleh kaum buruh hanya berlena-lena. Memperjuangkan saja, turun ke jalan saja, teriak-teriak saja. Mereka tidak peduli, apalagi diam. Agama mengatakan bahwa untuk merubah sebuah kaum, untuk merubah kaum-kaum, untuk merubah umat, jangan pernah berharap kepada orang lain. Kitalah yang merubah. Setuju nggak kawan-kawan? Jadi di Undang-Undang 21 2000, serikat pekerja, serikat buruh diatur. Lalu di Undang-Undang pengusaha tidak pernah diatur. Artinya negara membiarkan pengusaha menginjak-injak hak kaum buruh. Seharusnya pengusaha